Jadi saya nggak tertarik kalau orang udah belajar kriya terus dirinya sendiri sakit gitu lah. Kalau orang bilang tukang potong rambut nggak bisa potong rambutnya sendiri, saya bilang ya kalau kriya harusnya bisa lah gitu. Dan ada 5 organ utama yang harus kamu selalu sentuh, kamu sayang-sayang. Ini nggak boleh kena 5 organ, yaitu paru-paru. Jadi kalau turun ke bawah, nyampe di sini, jangan lupa perhatian untuk imun. Jadi kamu harus gedor imunmu untuk dia naik, dia bertambah kuat. Dan jangan lupa terakhirnya untuk selaras dan harmoni. Karena kalau imun kamu terlalu kuat pun itu gak bagus. Kalau terlalu kuat tanpa penyelarasan, yang akan terjadi adalah penyakit imun. Imun bisa liar. Jadi begitu kamu selalu sentuh, imunmu akan bertambah kuat. Itu harus selalu terakhir kamu bilang selaras dan harmoni. Jadi imun ini kuat tapi tidak liar, kamu kendalikan. Jangan lupa paru-paru. Paru-paru itu selalu kamu bersihkan, kamu sehatkan, kemudian kamu kuatkan. Biarkan paru-parumu selalu kuat. Itu artinya apa? Tanpa kamu ngapa-ngapain, otomatis paru-paru kuat sendiri. Karena orang lain pakai herbal, pakai pernafasan, pakai apa? Kriya enggak. Begitu kamu sentuh, begitu kamu masuk, dia sehat, dia kuat, paru-paru akan menguat sendiri. Itu inti dari kriya 5. Jadi kamu tidak perlu mantra-mantra yang khusus atau pernafasan atau teknik apa, tinggal kamu niatin untuk jiwa di paru-parumu menyehatkan dirinya sendiri. Kemudian jangan lupa untuk jantung. Paru-paru itu hubungannya sama darah ya. Jadi kalau paru-parumu kamu sehatkan, kamu juga bicara untuk darahmu itu dibersihkan, dimurnikan. Karena darah itu sangat vital. Di seluruh tubuh itu peredaran darah terus menerus, dan itu sangat vital. Begitu kamu bisa develop untuk darahmu, otomatis sebagian besar penyakitmu akan hilang. Karena kunci kesehatan tubuh itu darah sebetulnya, dan itu paru-paru. Dan kemudian masuk jantung, sama organ jantung kamu harus sehatkan. Kemudian di bawah kamu harus sehatkan liver, hati. Kemudian masuk lagi di sebelah kirimu itu limfa. Limfa itu harus sehat. Kemudian di bawahnya itu ada puser, ada kelenjar adrenal. Kamu tahu kelenjar adrenal itu di atas ginjal persis. Nah itu harus kamu sentuh. Ada 2 ginjal di kiri kanan, di atasnya kelenjar adrenal. Itu kalau di Chinese Ci sebelum kelahiran. Jadi dia sangat penting, karena begitu dia habislah orang. Dan itu susah, jadi harus dikrait tiap hari. Karena begitu dia kena, dia habis. Itu kayak tabungan cimu. Tabungan cimu kena, ya habis. Jadi itu 5 organ tubuh yang harus kamu selaraskan, harus kamu sehatkan. Tiap hari kamu lakukan penyembuhan dirimu sendiri. Minimal kamu kalau mau healing, bisa sembuhin orang lain, bisa sembuhin keluarga, minimal kamu bisa jaga dirimu sendiri. Jadi saya nggak tertarik kalau orang udah belajar kriya terus dirinya sendiri sakit gitu lah. Kalau orang bilang tukang potong rambut nggak bisa potong rambutnya sendiri, saya bilang ya kalau kriya harusnya bisa lah gitu.
Apalagi kriya 5, kriya 6 ini termasuk kriya yang udah tinggi ya. Jadi bukan kriya yang dasar. Jadi harusnya yang pertama harus bisa jaga kesehatan. Di 5 organ penting itu harus dijaga, nggak boleh dia teledor. Karena begitu kena 5 organ penting itu susah baliknya. Apalagi kalau kamu sampai kena 2 apa 3 ya repot. Nyembuhin tuh lebih susah daripada proteksi menjaga. Jadi jangan biarkan kamu kena dulu baru kamu sembuhin, repot. Selanjutnya kalau kamu mau mempertahankan vitalitas tubuhmu, lakukan pernapasan segitiga. Karena pernapasan segitiga itu dia langsung masuk di 3 cakra bawah, yaitu pusar, sek, dan dasar. Jadi kalau kamu lakukan napas segitiga itu sebetulnya kamu langsung berhubungan langsung dengan 3 cakra dasar. Otomatis secara fisik kamu akan sehat, akan semangat. Juga untuk orang-orang yang PD-nya kurang, kamu lakukan napas segitiga, dia akan naikkan PD, percaya diri. Itu di napas segitiga. Juga orang-orang yang suka lihat macam-macam itu, ya di sana ada itu, di sini ada itu, ada kelempar, ada mau nyekik saya segala macam, itu napas segitiga. Ya. Dengan napas segitiga kita bikin protect juga untuk yang hal kayak gitu. Itu terus kalau kita putaran, kalau kamu sudah melewati putaran, ya sebetulnya nggak perlu lagi kamu tiap hari ngelakukan putaran. Jadi sebetulnya kalau kamu di kriya 5, apalagi udah 6 ini, kamu nggak perlu lagi putaran. Putaran itu kan bosen ya. Masa enggak? Iyalah, bosen lah gitu. Putaran itu dasar buat membuat dasar bagi bangunan rumah kamu. Kalau itu dia jadi, kamu udah nggak perlu lagi bangun-bangun rumah lagi, nyemen-nyemen lagi, udah nggak perlu. Kamu masuk di kriya 3. Kriya 3 itu kan di posisi Hongsu. Hongsu itu penting karena apa? Karena pelatihan spiritual itu kan jatuhnya hanya di tulang belakang sama kepala ya. Jadi kalau kamu di luar sana dengar ada teknik begini, teknik begitu, atau dari mana, ya itu karena nggak tahu aja gitu loh. Tapi intinya pelatihan spiritual itu hanya tulang ekor punggung ke atas sama kepala, udah. Kamu cari di situ, nggak nyari di mana-mana atau nyari teknik yang rumit. Salah kalau kamu bicara bahwa semakin tinggi teknik akan semakin rumit, salah. Semakin tinggi itu teknik semakin sederhana. Itu loh. Di ilmu bela diri pun juga sama. Kamu akan diajari untuk kuda-kuda, kamu akan diajari untuk jurus A, jurus B, jurus C, jurus D. Tapi pada puncak seni bela dirimu itu hanya 1 kali tabasan selesai. Gitu loh. Kita tidak butuh 10 tabasan atau bahkan 20-30 tabasan, 1 tabasan selesai. Jadi sebetulnya kalau kamu mengerti ilmu yang lebih tinggi, bukan berarti kamu belajar banyak teknik atau teknik semakin rumit. Salah. Teknik itu harus kamu bisa sederhanakan, dan semakin sederhana teknik itu semakin bagus. Gitu loh. Ya kalau orang mesti tertarik sehari, kalau kita lihat kriya yoga ya zaman kuno itu sehari 16 jam. Lahirima saya aja untuk 1 teknik Hongsu dia menstandarkan 3 jam. Hanya untuk teknik Hongsu. Kebayang gak? Hanya untuk teknik Hongsu. Tapi itu benar karena memang
Hong Shou itu kan salah satunya membuka mata ketiga. Mata ketiga itu kan sebetulnya mata fisik ya, bukan gaib ya. Jadi itu alami. Pada saat kamu menyentuh angka 1 jam lebih, dia secara perlahan membuka. Dia konsepnya kayak, pernah nggak kamu masuk ke ruangan gelap dan kamu dari tempat yang terang, kamu masuk pasti nggak kelihatan gambar. Itu mata ketiga. Jadi pada saat mata ketiga mulai membuka, itu pasti kondisinya begitu, nggak kelihatan. Kayak kamu dari terang mau masuk ke gelap. Tapi begitu kamu sudah masuki 1 jam lebih, mulai buka dikit, 3 jam lahir iman saya. Itu benar, teorinya benar, dan tekniknya itu kan teknik India zaman kuno ya. Jadi sebetulnya teknik Hong Shou itu tidak ditemukan atau diciptakan di Lahirima saya atau Babaji. Sebetulnya itu dari awal lama di India itu sudah ada teknik Hong Shou itu. Jadi sebetulnya di bawah langit ini ya tidak ada hal yang berbeda, hanya sama.